Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk semuanya. Diamankan oleh tim Resmob Polres Gunung Kidul dengan langkah awal melakukan penyelidikan mendapati pelaku utama yang membacok korban bertempat tinggal di Madu Tismo, Kasihan, Bantul. Kemudian dilakukan penyelidikan, namun pelaku sudah tidak ada di rumahnya. Dan hasil dari penyelidikan tersebut, pelaku ini ingin membalas dendam dengan kelompok lain, tapi pada kenyataannya 6 pelaku tersebut tidak menemukan yang menjadi sasarannya. Jadi pada akhirnya untuk jalan pulang dia, bahasanya itu dalam terjemahan saya, mencari pelaku secara acak, mencari korban secara acak. Itu mungkin motif utamanya. Kalau pelaku ini termasuk dalam geng atau kelompok kelitih atau seperti apa? Bukan, ini hanya kelompok bermain aja, kelompok teman-teman biasa, tidak ada geng dalam perkara ini. Jadi teman-teman ini sudah kenal, ada yang kenal cukup lama, ada yang kenal baru. Yang itu menjadi kesulitan untuk kita karena inisial HS ini termasuk baru di kalangan teman-teman mereka. Sudah melakukan berapa kali tindak kejahatan, Pak? Gimana, Pak? Sudah berapa kali melakukan tindak kejahatan, penganiayaan dan sebagainya? Untuk sekarang yang kita periksa, untuk rekan-rekan seluruhnya itu total 6 tidak ada, tapi untuk inisial HS kita temukan bahwa dia melakukan tindak pidana di TKP Bantul. Untuk HS belum kita selidiki lebih lanjut ya. Motifnya apa, Pak? Untuk motif? Ya. Untuk motif kalau saya pedalami itu mungkin untuk unjuk Kekuatan. Kalau dia itu benar-benar punya power di kalangan-kalangannya. Itu ada barang yang pas setelah dibacok itu ada barang yang diambil nggak itu? Untuk Dari korban? korban? Ya, ada barang korban yang diambil nggak? Untuk korban tidak ada. Dia hanya terluka di jari. Untuk barang tidak ada yang diambil. Untuk sajam yang digunakan yang berhasil kita amankan satu, jenisnya parang, tidak jauh dari TKP. Berarti setelah bacok langsung lari, Langsung lari. Jadi bacok, lari. Saling kenal nggak, Pak? Untuk pelaku dan korban tidak saling kenal. Ancamannya mungkin, Pak? Untuk ancaman, pelaku dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI nomor 12 tahun 51 dengan hukuman paling lama 10 tahun penjara. Kerjanya apa, Pak? Itu? Untuk kerja mereka ini mahasiswa, tapi untuk pekerjaan saya sedikit tidak ada. Tidak ada pekerjaan mereka. Yang tadi sajam yang satu lagi masih pencarian, kalau menurut keterangan pelaku sejauh ini posisinya gimana? Mungkin dibuang atau gimana? Posisinya ini untuk yang dipegang dengan inisial HS dengan jenis sajamnya itu adalah celurit. Berbeda dengan teman-teman yang lainnya, si HS ini membuang sekitar 2 km dari TKP di perkebunan warga. Jadi kami juga rekan-rekan opsional, baik itu penyidik maupun rekan-rekan yang di lapangan sudah mencari, sudah maksimal dan tidak kita temukan. Kalau masuk ke wilayah Gunung Kidul itu motifnya apa? Ini kan pelakunya dari Jogja, masuknya ke Gunung Kidul. Jadi yang sudah saya jawabkan sebelumnya ya. Jadi motifnya ini adalah sasaran acak. Pada awalnya ini dia mau mencari sasaran geng atau kelompok lain dengan berniat ingin balas dendam, tapi pada akhirnya pada kenyataannya tidak menemukan. Gengnya apa yang itu yang masalah awal itu? Belum kita selidiki lebih lanjut masalah kelompoknya itu. Berarti dua tersangka ini termasuk geng? Bukan geng, ini hanya kelompok aja. Hanya kelompok ya? Hanya kelompok, bukan geng. Di sini kasus. kelompok apa, Pak? Ada namanya. Kelompok tidak ada namanya. Terus juga di sini tidak ada perkara terkait masalah geng. Ya, kalau kelompok kan ada ketuanya, Pak. Ketuanya siapa? Oh, tidak ada ketuanya. Nggak ada ya? Ketuanya. Mungkin di sini hanya sebagai dalang kali ya, yang menyusun utama strategi. Pertama itu adalah HS dengan inisial KK. HS ini adalah pelaku utama, saya ulangi ya. HS ini pelaku utama. Penangkapannya sendiri seperti apa?
Oh, untuk sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Untuk HS dan MS itu kita tangkap berjauhan tempatnya. HS itu di Tangerang, MS di Kota Gede. Kalau waktunya yang MS pada hari Selasa, tanggal 30 Maret jam 10 malam. Dan ini kan dengan banyaknya tindakan seperti ini ya di tahun 2020, langkah preventif dari Reskrim sendiri seperti apa sih? Mungkin untuk pencegahan ya, terkait masalah pencegahan preventif, mungkin itu terkait masalah unit Binmas yang lebih. Tapi kalau untuk Satreskrim itu lebih ke penindakan. Itu kakinya kenapa? Ya, Pak? Ditembak, emang ditembak atau lari? Oh, bukan. Ya ini terkait masalah perlawanan yang mencoba melarikan diri. Melawan seperti apa? Tidak melawan, hanya mencoba melarikan diri. Untuk sajam ini milik pribadi. Sajam ini milik inisial kakak